Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman. Selamat siang Bapak dosen. Izin kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi saya dan Hayatul Vina yang berjudul alat penilaian. Baiklah, langsung saja. Apa itu alat penilaian? Jadi teman-teman, alat penilaian menurut Depdiknas, alat penilaian merupakan kegiatan yang dilakukan guru untuk memperoleh informasi secara objektif, berkelanjutan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar siswa yang dicapai siswa yang akhirnya dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk menentukan pelakuan selanjutnya. Kemudian teman-teman, jenis-jenis alat penilaian itu ada banyak. Jadi, penilaian dalam pendidikan bukan hanya berfungsi sebagai alat untuk menilai hasil belajar, tetapi juga sebagai cara untuk memahami perkembangan kemampuan siswa dalam berbagai aspek, teman-teman. Oleh karena itu, berbagai alat penilaian digunakan untuk menilai berbagai dimensi keterampilan dan pengetahuan siswa. Dalam konteks ini, penilaian bukan hanya terbatas pada tes akhir, tetapi juga mencakup pengamatan terhadap proses hasil belajar. Kemudian, teman-teman, ada 6 nih tentang jenis-jenis alat penilaian. Yang pertama itu ada penilaian tes tertulis. Jadi teman-teman, penilaian tertulis adalah jenis penilaian yang sangat sering dan paling sering digunakan untuk mengukur aspek kognitif siswa, yaitu kemampuan untuk mengingat, memahami, dan menganalisis, serta menerapkan informasi-informasi yang telah ia pelajari. Tes tertulis dapat berupa soal pilihan ganda, benar atau salah, maupun uraian. Penilaian ini, teman-teman, sering banget digunakan untuk mengukur pencapaian, pengetahuan, atau keterampilan kognitif tertentu. Kemudian, teman-teman, yang kedua itu ada penilaian lisan. Apa sih penilaian lisan itu? Jadi, penilaian lisan itu adalah alat penilaian di mana siswa memberikan jawaban atau penjelasan langsung kepada gurunya. Penilaian lisan ini biasanya digunakan untuk menilai kemampuan verbal siswa, termasuk kemampuan berbicara, menyampaikan pendapat, dan menjelaskan ide atau konsep. Penilaian ini, teman-teman, membantu mengukur seberapa baikkah siswa dapat mengungkapkan dan menjelaskan pengetahuan mereka dengan kata-kata mereka sendiri secara langsung. Kemudian teman-teman, yang ketiga ada penilaian unjuk kerja atau kinerja. Penilaian unjuk kerja ini teman-teman adalah penilaian yang dilakukan dengan mengamati siswa dalam melaksanakan tugas atau aktivitas yang berkaitan langsung dengan keterampilan yang dimiliki, teman-teman. Kegiatan ini dapat berupa tugas praktis ataupun proyek yang menunjukkan bagaimana siswa dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka pelajari selama ini, teman-teman. Kemudian teman-teman, yang keempat itu ada penilaian portofolio. Penilaian portofolio itu, teman-teman, adalah alat yang dimana alat penilaian ini digunakan untuk menilai perkembangan belajar siswa dalam jangka waktu yang sangat panjang. Misalnya per semester, gitu. Portofolio ini berisi kumpulan hasil karya siswa yang mencakup berbagai bentuk tugas atau proyek. Dengan portofolio siswa ini, siswa dapat menunjukkan perjalanan pembelajaran mereka serta bagaimana kemampuan dan keterampilan mereka berkembang dari waktu ke waktu. Misalnya dari awal masuk hingga akhir semester. Kemudian teman-teman, yang kelima itu ada penilaian proyek. Apa sih penilaian proyek itu? Jadi, teman-teman, penilaian proyek itu melibatkan siswa dalam tugas kompleks yang memerlukan keterampilan dalam merancang dan menyelesaikan, serta mempresentasikan hasil karya. Proyek ini dapat berupa individu ataupun kelompok yang bertujuan untuk mengasah keterampilan dan pemecahan masalah, kreativitas, dan kolaborasi mereka. Nah, yang terakhir nih, yang keenam, ada penilaian observasi. Apa sih penilaian observasi itu? Jadi teman-teman, penilaian observasi ini dilakukan dengan mengamati secara langsung perilaku siswa selama proses belajar. Penilaian ini digunakan untuk menilai sikap dan keterampilan siswa yang mungkin
tidak terlihat dalam tes atau tugas tertulis, seperti kerjasama, tanggung jawab, dan keaktifan. Nah, kemudian teman-teman, dalam menyusun alat penilaian ini, ada juga prinsip-prinsip tertentunya teman-teman. Ada 6 yang nanti akan saya jelaskan 3, kemudian dilanjutkan oleh Hayatul Fina sebagai presentator kedua. Baiklah, yang pertama itu ada prinsip validitas, yang artinya proses penilaian yang menggunakan instrumen harus sesuai agar tercapainya kompetensi sesuai kurikulum. Nah, sekarang kan sudah kurikulum mereka, maka capaian pembelajaran itu harus terbaru sesuai dengan kurikulum mereka, begitu teman-teman. Kemudian yang kedua itu ada prinsip reliabilitas. Apa sih prinsip reliabilitas itu? Prinsip reliabilitas ini berkaitan dengan konsistensi hasil penilaian-penilaian yang reliable dan memungkinkan perbandingan yang reliable dan menjamin konsistensi. Misal, guru menilai dengan unjuk kerja. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ada prinsip menyeluruh, yaitu proses di mana penilaian yang dilakukan harus mencakup dan seluruh dan dominan. Kemudian, dan tertuang pada setiap kompetensi dasar. Baiklah, selanjutnya yang keempat dan kelima dijelaskan oleh Hayatul Fina. Baik, selanjutnya prinsip berkesinambungan, yaitu proses penilaian yang dilakukan secara terstruktur, terjadwal, bertahap, dan terus-menerus guna untuk memperoleh gambar pencapaian kompetensi peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Kemudian yang kelima, prinsip objektif, yaitu proses penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus bersifat adil, terencana, dan memiliki indikator jelas dalam penilaian, sehingga tidak ada yang berbeda-beda. Kemudian yang keenam, prinsip mendidik, yaitu proses penilaian yang dilakukan oleh seorang guru guna untuk menjadi dasar peningkatan motivasi belajar siswa, membantu memperbaiki proses pembelajaran siswa. Kemudian selanjutnya tujuan alat penilaian. Tujuan alat penilaian itu tujuan diadakan penilaian dalam Majid 2014. Dengan melakukan penilaian berbasis kelas ini, pendidik dapat mengetahui seberapa jauh siswa dapat mencapai tingkat kompetensi yang dipersyaratkan, baik selama mengikuti pembelajaran dan setelah proses pembelajaran berlangsung. Hasil dari penilaian ini dapat pula memberikan informasi kepada orang tua dan komite sekolah tentang efektivitas pendidikan. Tidak perlu menunggu akhir semester atau akhir tahun. Komunikasi antar pendidik, orang tua, dan komite harus dijalin dan dilakukan terus-menerus sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, fungsi alat penilaian. Fungsi dari penilaian menurut Sujana tahun 1995 adalah sebagai berikut. Alat untuk mengetahui tercapainya tidak hanya tujuan instruksional. Dengan demikian, penilaian harus mengacu pada rumusan-rumusan tujuan instruksional. Kemudian, penilaian membantu siswa mendapat kepuasan atas apa yang telah dikerjakannya. Kemudian, penilaian membantu guru untuk menekan apakah metode mengajar yang digunakannya telah memadai. Selanjutnya, manfaat alat penilaian. Dalam Dediknas 2006 menyebutkan manfaat melaksanakan penilaian kelas lain yang pertama untuk memberikan umpan balik didik agar dikata dan media gunakan penghayaan dan remedial. Kemudian ketiga, untuk umpan balik bagi guru dalam memperbaiki metode, pendekatan, kegiatan, dan sumber belajar yang digunakan. Yang keempat, untuk masukan bagi guru guna merancang kegiatan pengajaran. Kemudian saya kembalikan lagi kepada moderator. Nah, teman-teman, ini ada kuis pelajaran atau materi pembelajaran IPAS di SD. Dan kuis ini teman-teman bisa kita rancang menggunakan teknologi. Bisa sekarang melalui kuis dari Word Wall, Quizzes, Kahoot.
menggunakan teknologi lainnya. Nah, kalau misalnya ada teman-teman sebagian yang mungkin nantinya akan terjun langsung, teman-teman bisa menggunakan kuis seperti ini nih, menggunakan aplikasi Wordwall atau lainnya. Dan teman-teman, jikalau ada teman-teman yang mungkin nanti mengajarnya mungkin belum ada tempat yang memadai, misalnya infokus pada sekolah itu, di tempat itu, teman-teman bisa mengeprint ini, teman-teman. Jadi dengan begitu, anak-anak bisa semangat dan menarik gitu pembelajarannya. Dan nah ini teman-teman ada juga kuis begini. Apakah teman-teman terlihat semuanya? Nah, itu ada kuis tentang gaya dan gerak. Baiklah teman-teman, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya. Iya, teman-teman, kami silahkan. Ya, Dinda. Baik, Nadia. Pertanyaannya, bagaimana cara guru SD menggunakan alat penilaian untuk memantau kemajuan siswa? Bisa diulang, Nadia, secara perlahan? Bagaimana Bagaimana cara cara guru guru SD SD menggunakan alat penilaian menggunakan alat penilaian untuk memantau kemajuan siswa? untuk memantau kemajuan siswa? Baiklah, teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi? Kami persilahkan, Saya, teman-teman. pertanyaannya, apa peran teknologi dalam alat penilaian di SD? Pertanyaannya, bagaimana apa peran teknologi terhadap alat penilaian di SD? Dalam, ya. Baiklah, bagi teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, berikan kami waktu 2 menit untuk mendiskusikan jawabannya. Sebentar ya, teman-teman.
Baiklah teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan dari Talita Adinda. Peran teknologi dalam alat penilaian. Jadi Talita, teknologi itu memainkan peran penting dalam alat penilaian. Apalagi di sekolah dasar ya Talita. Dengan begitu, kita bisa menarik perhatian anak-anak. Sekarang tuh kan ada yang namanya Quizy, Scout, seperti yang saya jelaskan tadi. Dengan bantuan animasi, nah anak-anak itu akan semakin suka Talita. Kemudian itu bisa meningkatkan efisiensi penilaian kita, akurat penilaiannya, karena dengan kuis seperti itu kita nggak perlu lagi memeriksa satu-satu, kan terkadang ada tulisan anak yang mungkin kita kurang jelas membacanya begitu. Terus bisa memfasilitasi pengumpulan data dan analisis hasil penilaian. Jadi dalam sekali kuis langsung terkumpul gitu. Jadi sekalian gitu ngumpulin data nilainya gitu. Terus meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses penilaian melalui penggunaan alat penilaian digital seperti kuis online dan game edukatif gitu. Anak-anak aktif, senang gitu. Bagaimana Talita? Apakah jawabannya bisa diterima? Bisa, terima kasih. Baiklah, terima kasih Talita. Akan menjawab pertanyaan dari Nadia. Penilaian untuk memantau kemajuan siswa. Cara mengamati, mencatat, dan menganalisis perkembangan belajar siswa secara terus-menerus dalam berbagai aspek. Penilaian seperti lembar observasi, tes tertulis, tugas proyek, portofolio, yang digunakan secara terpadu dalam proses pembelajaran untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang kemampuan siswa. Guru mengamati bagaimana siswa tugas, serta menunjukkan sikap dan keterampilan. Hasil penilaian ini kemudian digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kemampuan setiap siswa. Sehingga guru memberi bimbingan atau dukungan sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, guru juga menggunakan hasil penilaian untuk merancang agar lebih efektif dan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Dengan memantau kemajuan secara rutin, guru tidak hanya menilai hasil, tetapi juga proses belajar siswa, sehingga dapat membantu mereka berkembang secara optimal di berbagai bidang. Bagaimana Nadia, apakah bisa diterima? Baiklah teman-teman, karena sesi tanya jawab telah selesai, maka izinkan kelompok kami menyimpulkan sedikit. Jadi teman-teman, penilaian dalam pembelajaran itu merupakan komponen penting dalam proses pendidikan. Penilaian bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik, memberikan umpan balik bagi guru dan siswa, serta sebagai dasar dalam perbaikan metode pembelajaran. Prinsip-prinsip penilaian seperti validitas, reliabilitas, objektivitas, dan kesinambungan harus diterapkan agar proses penilaian dapat digunakan secara efektif. Selain itu, berbagai jenis alat penilaian, baik tes objektif maupun subjektif, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Baiklah teman-teman, saya Dinda Fadilah dan Hayatul Vina mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Lebih dan kurang dari kelompok kami minta maaf. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.